Hai Sobat Lapar, Assalamualaikum. Semoga kalian semua sehat dan bahagia selalu, serta dilimpahkan rezeki yang melimpah ya, amin. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, mohon untuk subscribe dulu channel ini dan di like ya, gratis kok, agar channel ini semakin berkembang dan semakin banyak lagi kami mengeksplor tempat-tempat lainnya. Kali ini kami akan mengeksplor tempat-tempat di Surabaya lainnya lagi, dalam rangkaian terakhir eksplorasi kami di Surabaya ini, yaitu kawasan Kota Lama Surabaya, Taman Sejarah Surabaya, pabrik sirup tertua di Indonesia, Jembatan Merah, dan Kia-Kia Kembang Jepun. Ikuti terus keseruan perjalanan kami, dan mohon jangan di skip ya, siapa tahu bisa menjadi panduan bagi kamu yang ingin kesini nantinya. Okay. Surabaya selalu identik dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia saat melawan Hindia Belanda. Sampai sekarang, kita masih dapat melihat bukti fisik peninggalan Hindia Belanda di Surabaya. Salah satunya adalah di kawasan Kota Lama Surabaya. Kawasan yang baru-baru ini diresmikan pada 3 Juli 2024 itu dengan cepat menjadi primadona di antara pengunjung. Kota Lama Surabaya pada dasarnya muncul karena segmentasi wilayah yang dilakukan oleh Hindia Belanda di zaman penjajahan. Saat itu ada 4 zona yang dibentuk, yaitu kawasan Eropa untuk orang Hindia Belanda, Pecinan untuk orang keturunan Cina, Ampel untuk orang Timur Tengah, dan Melayu. Sampai saat ini, kita masih dapat menemui 4 zona ini di kawasan Kota Lama Surabaya. Di kawasan Kota Lama Surabaya, kita juga bisa melihat gedung-gedung dengan arsitektur Eropa yang megah. Misalnya Gedung Internasio yang dibangun pada 1929 oleh Biro Arsitek EIA, atau Algemeen Engineers and Architecture Bureau yang didominasi warna putih ini. Gedung Cerutu, sebuah ikon arsitektur bersejarah di Kota Lama Surabaya, memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak pembangunannya sekitar tahun 1916 oleh NV Maskapai Tot Exploitative van Het Bureau Brothers Now. Awalnya, gedung ini digunakan sebagai kantor perusahaan gula terkemuka Java Sugar Syndicate, sebelum akhirnya menjadi bagian dari sejarah modern Surabaya sebagai kantor Bank Mandiri, dibangun dengan gaya arsitektur Eropa klasik yang masih memukau hingga saat ini. Gedung ini merupakan salah satu dari sedikit bangunan yang masih lestari dari era kolonial Belanda di Surabaya.
Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigadir Jenderal Malabi pada awalnya ditugaskan untuk melucuti prajurit Jepang dan menyelamatkan 16.000 tawanan perang Belanda di Surabaya. Tanggal 26 Oktober 1945, Malabi melakukan negosiasi dengan Komandan BKR Dr. Gigi Mustopo dan RM Suryo. Mulanya semuanya berjalan dengan baik. Namun pihak Inggris tanpa sepengetahuan Malabi menyebarkan pamflet agar rakyat Surabaya menyerahkan senjatanya kepada sekutu pada tanggal 27 Oktober 1945. Tentu saja rakyat Surabaya marah dan mengepung gedung Internasio, markas sekutu di Surabaya. Pimpinan militer Inggris di Jakarta, Mayor Jenderal Hawthorne, terbang ke Surabaya untuk melakukan perundingan dengan Presiden Soekarno untuk meredakan peperangan di gedung Internasio. Ketika sedang dilakukan perundingan pada 30 Oktober 1945, Malabi sedang dalam iring-iringan di mobil menuju gedung Internasio. Di saat situasi sedang panas, tiba-tiba di dalam gedung Internasio terdengar suara letusan senjata. Inggris menolak tuntutan rakyat Surabaya untuk mengosongkan gedung Internasio. Pecahlah kontak senjata antar kedua belah pihak. Tiba-tiba terdengar ledakan di mobil Malabi yang terjebak di mobilnya di tengah kerusuhan tersebut. Malabi tewas dalam kejadian tersebut. Kematian Malabi pun menyulut amarah pihak sekutu. Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansard yang menggantikan tugas Malabi memberi ultimatum agar rakyat Surabaya menyerah. Batas ultimatum jam 6 pagi pada tanggal 10 November 1945. Ultimatum itu ditolak dan dianggap pengkhianatan oleh pejuang dan milisi Indonesia di Surabaya. Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan. Pasukan sekutu mendapatkan perlawanan yang sengit dari pasukan dan milisi Indonesia. Terlebih lagi, rakyat Indonesia terbakar oleh pidato heroik yang berapi-api dari Bung Tomo untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Pertempuran sengit itu terjadi sampai 3 minggu lamanya, menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak di kedua belah pihak. Pertempuran berdarah di Surabaya yang memakan ribuan korban jiwa tersebut telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk melakukan perlawanan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada 10 November ini kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia hingga sekarang. Pada pertempuran Surabaya ini, dunia menyebutnya neraka di Timur Jawa.
Pabrik Limun J.C. van Drongelen en Helvach didirikan pada tahun 1923, menyimpan cerita panjang tentang keberanian dan inovasi di masa kolonial Belanda. Awalnya dikenal sebagai pabrik berkelas yang melayani kalangan menengah atas dan tamu kehormatan Belanda. Kini pabrik ini dikenal sebagai pabrik sirupen, menjelma menjadi salah satu ikon industri di Indonesia. Pabrik sirup ini masih menggunakan metode tradisional seperti pertama kali didirikan. Tidak ada teknologi canggih sama sekali yang digunakan dalam proses produksi sirup. Selain diproduksi dengan cara manual dan tanpa menggunakan bahan pengawet, sirupen telasi bisa bertahan hingga 3 tahun. Bahkan, guci yang digunakan untuk menampung sirup masak merupakan guci yang digunakan sejak tahun 1923. Dalam sehari, pabrik sirup ini bisa menghasilkan 10.000 botol dengan 5 macam rasa. Para wisatawan yang ingin membeli sirupen telasi bisa datang langsung ke Jalan Meliwis nomor 5 Surabaya. Setiap botol sirupen telasi dibanderol dengan harga mulai Rp22.000 hingga Rp95.000. Sejarah lain yang tidak dapat dipisahkan jika bicara soal kota lama Surabaya adalah Jembatan Merah. Jembatan ini dibangun pada tanggal 11 November 1743 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels dan menjadi saksi bisu berbagai peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, terutama selama perjuangan kemerdekaan. Selain itu, jembatan ini menghubungkan kawasan sekitar dengan Gedung Karisidenan Surabaya, menjadikannya sebagai sarana vital pada masa VOC. Kiak Kembang Jepun dulunya dinamakan Handelsstraat. Handel berarti perdagangan, Straat artinya jalan, yang kemudian tumbuh sangat dinamis. Kiak menjadi destinasi wisata di Surabaya karena selain menawarkan aneka kuliner, ada pula ajang pementasan budaya dan berbagai festival. Pada zaman pendudukan Jepang lah nama Kembang Jepun menjadi terkenal, ketika banyak serdadu Jepang atau Jepun memiliki teman-teman wanita atau kembang di sekitar daerah ini. Kini, kawasan Kembang Jepun tetap menjadi salah satu pusat perdagangan di kota Surabaya. Ciri khas Kampung Pecinan juga kental terasa di sana, dengan masih adanya kelenteng tua, kampung pecinan, rumah abuhan, abute, dan pemukiman Tionghoa di sekitarnya. Selain dikenal sebagai kawasan perdagangan, Kiak juga menjadi salah satu alternatif tujuan wisata di kota Surabaya, terutama bagi mereka yang gemar berburu kuliner. Pada waktu-waktu tertentu, kawasan Kiak akan dipenuhi deretan pedagang yang menawarkan berbagai jenis makanan dan minuman. Suasana di tempat ini akan semakin meriah apabila terdapat gelaran event, maupun jelang momen Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Sayangnya, karena keterbatasan waktu, kami tidak sempat merasakan festival wisata kuliner yang sering diadakan di sini. Sekian dulu video kami kali ini ya guys, sekaligus menandai pula berakhirnya petualangan kami di Surabaya yang indah ini. Mohon maaf jika ada kata-kata atau tindakan yang salah ya guys, karena semua hanya untuk sekedar menghibur saja. Jangan lupa untuk klik like and subscribe bagi yang belum ya guys, karena itu semua gratis kok. Yuk bisa yuk. Bye bye. Assalamualaikum.